Sebelum Mei 1883, Kepulauan Krakatau di Selat Sunda tampak tenang. Dikelilingi perairan yang menjadi jalur pelayaran ramai antara Jawa dan Sumatera. Jika kita melihat lukisan kolonial di abad ke-19, gunung ini digambarkan sebagai pulau tropis yang damai. Tiga kerututnya, Perbuatan, Danan, dan Rakata berdiri sunyi, tertutup vegetasi tropis tanpa tanda gejolak yang besar. Secara geologi, tidak ada aktivitas mencolok yang menandakan bahwa salah satu letusan paling dahsyat abad ke-19 akan segera terjadi. Mei 1883, pesisir Selat Sunda terasa biasa saja. Asap tipis naik dari puncaknya, tidak pekat, tidak mengancam. 20 Mei 1883, letusan pertama yang jelas tercatat muncul dari Perbuatan. Perbuatan kerucut di bagian utara kompleks Krakatau, memuntahkan kolom asap gelap tinggi ke langit. Tak lama Danan di bagian tengah pulau ikut aktif. Secara ilmiah, ini menunjukkan bahwa tekanan magma tidak lagi terfokus di satu titik. Di bawahnya dapur magma terus terisi oleh pergerakan lempeng bumi. Memasuki Juni dan Juli, aktivitas semakin sering. Dentuman terdengar hingga ratusan kilometer. Nah, barulah ilmuwan saat ini memahami bahwa rangkaian letusan seperti ini sering menjadi fase pembuka sebelum pelepasan energi dalam skala yang jauh lebih besar. Agustus 1883 siang hari, letusan besar mulai terjadi. Kolom abu membumbung sangat tinggi. Langit di sekitar Selat Sunda menggelap. Malam datang lebih cepat. Dentuman terdengar berulang. Orang-orang mulai menyadari ini berbeda. Pada 26 hingga 27 Agustus 1883, terjadi 4 ledakan raksasa. Paling dahsyat terjadi sekitar pukul 10:02 pagi 27 Agustus. Ledakan itu begitu kuat, sehingga terdengar hingga Australia dan Samudra Hindia bagian barat. Secara ilmiah, energi ledakan ini termasuk yang terbesar dalam sejarah modern. Gelombang tekanan udaranya tercatat mengelilingi bumi beberapa kali, namun yang lebih menentukan bukan hanya ledakannya. Sebagian besar tubuh Krakatau runtuh ke dalam laut. Perbuatan dan Danan hancur hampir sepenuhnya. Sebagian besar Rakata ikut ambruk, menyisakan dinding selatan yang masih berdiri hingga hari ini. Secara geologi, ini disebut kolaps kaldera. Ketika ruang magma di bawah gunung terkuras dan struktur di atasnya kehilangan penopang. Ya, pulau itu jatuh ke laut. Runtuhan masif inilah yang memindahkan volume air dalam jumlah besar, dan dari situlah tsunami terbentuk. Gelombang setinggi puluhan meter kemudian menyapu pesisir Banten dan Lampung. Di episode 2, kita akan melihat bagaimana pesisir Selat Sunda dan bagaimana dunia menyadari bahwa peristiwa ini mengguncang seluruh bumi.